Puji Tuhan Bapak Ibu dan Saudara-saudara di dalam Kristus Yesus, keluargaku, keluarga cemerlang yang dikasihi Tuhan. Topik khotbah pada minggu pertama Februari ini, judulnya adalah Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara. Dan topik ini adalah topik yang akan mendukung rencana kita, misi kerajaan surga di tahun 2021. Seperti yang saudara ketahui dan saya pernah sampaikan bahwa gereja kita tidak lagi fokus merindukan untuk membangun gereja yang megah, tidak lagi juga fokus merindukan untuk mengumpulkan ribuan orang Kristen, saudara. Tapi kerinduan gereja GKRI Keluarga Kristus Cemerlang adalah menjangkau jiwa, membawa jiwa-jiwa baru kepada Yesus Kristus. Karena itulah sukacita besar malaikat di sorga. Bila di dunia ini ada satu jiwa di dunia ini kapan saja, setiap saat ada satu jiwa yang membuka hati dan terima Yesus, surga berpesta pora. Itulah sebabnya saya percaya dan saya yakin firman Tuhan pada hari ini akan memberikan pencerahan kepada kita bagaimana kita bisa menjadi saksi Kristus yang produktif dan efektif untuk menjangkau jiwa. Puji Tuhan. Mari kita baca ayatnya, saudara. Firman Tuhan dari Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-17. Ya, Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 saja. Saya akan baca 2 kali, saudara. Kolose pasal 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saya ulangi sekali lagi. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Oh haleluya, puji Tuhan. Saudara, ketika saya membaca ayat ini, ya saya dicerahkan. Dan saya percaya ini pekerjaan Roh Kudus. Karena biasanya kata-kata dalam nama Yesus itu biasanya hanya kita pakai ketika kita berdoa. Ketika kita berdoa penyembahan, kita berdoa mengucap syukur, ketika kita berdoa meminta sesuatu kepada Allah Bapa kita di sorga, selalu kita tutup dengan kata penutup, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tapi ayat ini berkata luar biasa. Ayat ini berkata, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudara, ternyata di dalam nama Tuhan Yesus tidak hanya dipakai pada saat kita berdoa, tapi firman Tuhan berkata, segala sesuatu yang kau lakukan, baik perkataan dan perbuatan, lakukan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Wow, puji Tuhan. Saya baru tersadar dan dicerahkan bahwa hidup kita, keseluruhan hidup kita adalah memang hidup untuk bersaksi bagi nama Yesus. Untuk bersaksi memberitakan kasih-Nya yang sudah dinyatakan di dalam Kristus Yesus. Baik melalui perkataan maupun perbuatan. Ya, perkataan dan perbuatan di keseharian kita, saudara-saudara. Nah, itu sebabnya kita mau belajar 3 hal penting pada hari ini. 3 hal yang penting bagaimana berkaitan dengan menjadi saksi Kristus yang efektif dan produktif untuk mendukung tercapainya jiwa-jiwa baru yang dimenangkan di tahun 2021. Haleluya. Kita mau belajar 3 hal, saudara. Yang pertama adalah bagaimana caranya. Ya, bagaimana caranya? Ya, saudara. Ada 3 hal. Yang pertama, tadi dikatakan bahwa apa saja yang kita lakukan dalam perkataan dan perbuatan, lakukanlah dalam nama Yesus sambil mengucap syukur. Saudara, pasti ini melakukan sesuatu yang baik dan tepat. Karena kalau kita tidak melakukan sesuatu yang baik, tidak mungkin kita lakukan dalam nama Tuhan Yesus.
Kalau kita melakukan sesuatu yang tidak baik, tidak mungkin kita melakukannya dengan mengucap syukur. Ini pasti sesuatu yang kita lakukan, yaitu sesuatu yang baik dan sesuatu yang tepat. Dari sini kita belajar, saudara, bahwa ternyata menurut firman Tuhan, bersaksi itu tidak hanya ketika kita berada di mimbar. Bersaksi itu tidak hanya ketika kita berada di persekutuan. Bersaksi itu tidak hanya memberitakan tentang bagaimana kita disembuhkan dari sakit, kita dihindarkan dari kecelakaan, kita dilepaskan dari mara bahaya, ya saudara, kita dilepaskan dari kesulitan hidup, kita mendapatkan jalan yang terbuka bagi masalah-masalah kita, dan kita kemudian bersaksi di atas mimbar atau di dalam persekutuan. Ternyata itu juga kesaksian, saudara. Itu juga kesaksian yang patut disampaikan. Tetapi ternyata, ya, firman Tuhan berkata bahwa apapun yang kita lakukan dalam keseharian, saudara. Ya, saya ulangi lagi, baik dengan perkataan maupun perbuatan, apapun, saudara. Ya, saudara, lakukanlah itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur. Oh, haleluya. Haleluya. Saudara, setelah saya merenungkan ini, saya berpikir, Tuhan, aku baru mendapat pencerahan. Ternyata ketika aku berkata-kata, apapun, dimanapun, kepada siapapun, dan ketika aku berbuat sesuatu, ya, apapun, dimanapun, perbuatan yang kelihatannya sederhana sekalipun, perbuatan yang kelihatannya sepele sekalipun, atau perbuatan yang di mata manusia mungkin besar, apapun yang aku berbuat, itu harus menjadi kesaksian bagi nama Yesus. Oh, haleluya, saudara. Oh, haleluya. Dan akhirnya saya bisa merenungkan arti kata-kata di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam konteks kesaksian, di dalam keseharian kita, melalui perkataan dan perbuatan apapun, saudara, itu punya arti, ya, punya arti bahwa Yesus yang di dalamku, yang bersamaku dan melaluiku sedang mengekspresikan kasih dan kuasa-Nya. Haleluya, saudara. Saya ulangi lagi, ya, dalam konteks bersaksi, dalam keseharian, melalui perkataan dan perbuatan, saudara, kata-kata di dalam nama Tuhan Yesus artinya, kita sadar bahwa Yesus yang ada di dalam saya, Yesus yang bersama saya, Yesus yang melalui saya sedang mengekspresikan kasih-Nya dan kuasa-Nya. Oh, haleluya, saudara. Haleluya. Oh, dengan demikian, saudara, ketika kita berkata-kata, kita mau berbuat sesuatu, apapun itu, saudara, kita selalu berpikir, apakah perkataanku, apakah perbuatan yang aku lakukan ini sungguh-sungguh boleh menyaksikan Kristus yang ada di dalamku, Kristus yang sedang menyatakan kasih-Nya dan kuasa-Nya. Oh, puji Tuhan, saudara. Puji Tuhan, saudara. Saudara, perkataan itu punya kuasa, saudara. Dengan perkataan orang bisa dibangun hidupnya. Dengan perkataan orang bisa dihibur hidupnya. Dengan perkataan orang bisa disadarkan hidupnya. Orang bisa dimotivasi, dibangun dengan perkataan. Tapi sebaliknya dengan perkataan, kita juga bisa menyudutkan orang. Kita bisa melukai hati orang. Kita bisa menghakimi orang. Dan kita bisa juga dengan perkataan itu menghancurkan kehidupan seseorang. Tapi kalau perkataan itu dan perbuatan apapun itu, kita sadar bahwa kita akan melakukannya dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur, pasti kita akan menjaga perkataan kita, kita pasti akan menjaga perbuatan kita, sikap kita,
bagi kemuliaan nama Yesus, bagi kesaksian bagi nama Yesus. Oh, puji Tuhan, saudara. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, saudara, kita akan belajar lewat ayat tadi, saudara. Kita akan belajar, milikilah kesadaran bahwa untuk melakukan itu, kita tidak bisa melakukannya sendiri. Ya, saya ulangi lagi, saudara. Kita harus memiliki kesadaran untuk melakukan itu, untuk menjadi saksi Kristus dalam kehidupan keseharian kita, lewat perkataan kita dan perbuatan kita, saudara. Itu tidak bisa kita lakukan sendiri. Tapi jangan khawatir, saudara. Karena Allah Bapa kita di dalam Yesus melengkapi kita, sehingga kita dimampukan untuk melakukan itu bersama Roh Kudus. Mari kita baca ayat sebelumnya. Tadi kita baca ayat 17, saudara. Kita akan baca ayat 14, 15, 16. Apa perlengkapan yang Allah berikan? Apa perlengkapan yang surga berikan bagi kita? Ingat, melakukan pekerjaan surga, termasuk bersaksi bagi kemuliaan nama Yesus, bersaksi untuk memberitakan Injil, tidak bisa pakai kekuatan manusia. Pekerjaan surga hanya bisa dilakukan dengan kekuatan yang dari surga, dengan kasih yang dari surga, dengan hikmat yang dari surga, saudara. Itu sebabnya Allah melengkapi kita dengan itu. Mari kita baca ayat 14. Apa yang Tuhan berikan kelengkapan itu bagi kita. Ayat 14, 15 dan 16. Ya, saudara, ayat 14 dulu kita baca. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudara, untuk melakukan itu, ya, Tuhan sudah memberikan kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Saudara sudah menerima kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Kristus yang penuh kasih itu tinggal di dalam kita. Itu sebabnya orang yang dipenuhi oleh kasih Kristus, perkataan maupun perbuatannya akan selalu mempersatukan dan mendamaikan. Tidak akan memecah belah, saudara. Dia akan mempersatukan. Dia akan mendamaikan, saudara. Ya, seperti Allah mendamaikan dirinya kepada manusia. Ya, supaya manusia yang berdosa kembali berkenan kepada Allah. Bukan manusia yang mendamaikan diri kepada Allah, tapi Allah mendamaikan diri kepada manusia. Itulah sebabnya ayat 14 untuk melakukan itu, saudara, kita dilengkapi dengan kasih Kristus yang ada di dalam kita. Sadarilah kasih Kristus itu ada di dalam kita, saudara. Sehingga kita mampu, ya, berkata-kata dan berbuat sesuai dengan kasih yang ada di dalam kita. Kemudian ayat yang ke-15, saudara, mari kita baca. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Oh, puji Tuhan, saudara. Ya, kelengkapan yang berikutnya Tuhan berikan apa? Damai sejahtera Kristus. Saudara, bukan damai sejahtera dunia, tapi damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita. Saudara, kita tidak dikuasai oleh damai sejahtera dunia. Kita tidak dikuasai oleh situasi, kita tidak dikuasai oleh persoalan, kita tidak dikuasai oleh apa yang sedang terjadi, kita tidak dikuasai oleh apa kata orang. Tapi orang percaya di dalam Yesus, kita dikuasai oleh damai sejahtera Kristus. Haleluya. Dan saudara tahu damai sejahtera Kristus, ayatnya berkata apa? Itu damai sejahtera yang berasal dari surga. Ya, damai sejahtera Kristus ada damai sejahtera yang berasal dari surga. Haleluya. Ya, saudara pernah dengar Yesus berkata, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Ya, damai sejahtera ku berikan kepadamu, damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Ya, dan apa yang ku berikan kepadamu tidak sama dengan yang dunia berikan kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin, saudara. Masih ingat ayat itu ya? Yesus berkata apa? Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan kepadamu tidak sama dengan apa yang dunia berikan kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu.
Saudara, kita dilengkapi dengan kasih Kristus yang ada di dalam kita. Yang kedua, kita dilengkapi dengan damai sejahtera Kristus ya, yang ada di dalam kita. Ya, bahkan firman-Nya berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Oh, puji Tuhan, puji Tuhan saudara. Puji Tuhan saudara, itulah perlengkapan yang Tuhan berikan kepada kita. Satu lagi, apa saudara? Tadi ayatnya yang ke-16 saudara ya. Tadi kita baca ayat 14 tentang perlengkapan kasih, ayat 15 tentang damai sejahtera Kristus. Lihat ayat yang ke-16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu. Saya ulangi lagi, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Saudara, kelengkapan yang ketiga adalah apa? Perkataan Kristus. Ya saudara, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, saudara. Saudara, kalau kita sadar kita memiliki kasih Kristus ada di dalam kita, kita memiliki damai sejahtera Kristus, ya, damai sejahtera surgawi itu ada di dalam kita, maka perkataan Kristus itu adalah perkataan yang akan keluar dari mulut kita, saudara. Perkataan Kristus adalah perkataan yang selalu membangun. Perkataan Kristus adalah perkataan yang selalu penuh dengan kasih. Perkataan Kristus adalah perkataan yang penuh dengan kelemah lembutan, saudara. Perkataan Kristus tidak pernah menghakimi. Perkataan Kristus tidak pernah menyudutkan orang. Perkataan Kristus selalu terbuka dan mau menerima orang berdosa yang mau datang kepadanya. Perkataan Kristus hanya keras. Kepada siapa? Kepada ahli-ahli agama yang munafik. Saudara, kepada ahli-ahli agama, imam-imam, ahli-ahli Taurat, ya, yang menolak Yesus dan mereka bersikap munafik di dalam hidupnya, Yesus keras terhadap mereka. Tetapi kepada orang berdosa, Yesus penuh dengan lemah lembut. Yesus selalu membangun, Yesus selalu menunjukkan kasih-Nya, dan Yesus selalu menyambut siapapun orang berdosa itu yang datang kepadanya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saudaraku, kita pelajaran yang ketiga, ya. Jadi yang pertama tadi adalah kesaksian itu bisa kita lakukan baik dengan perkataan maupun perbuatan dalam keseharian hidup kita, saudara. Itu sebabnya dilakukan dalam nama Yesus sambil mengucap syukur. Pasti sesuatu yang baik yang kita lakukan. Pasti sesuatu yang baik yang kita katakan. Yang kedua apa tadi, saudara? Yang kedua, milikilah kesadaran. Jangan khawatir, saudara. Kita diberikan 3 perlengkapan. Kasih Kristus ada di dalam kita. Damai sejahtera Kristus, ya, diberikan kepada kita. Dan yang ketiga, perkataan Kristus ada di dalam kita. Sehingga apapun yang kita ucapkan, apapun yang akan kita katakan, apapun yang akan kita berbuat, selalu ingat bahwa itu semua punya arti. Yesus yang di dalamku, Yesus yang bersamaku, sedang menyatakan kasih-Nya dan kuasa-Nya melalui aku. Oh, puji Tuhan, saudara. Dan yang ketiga, saudara, pelajaran yang ketiga, milikilah iman percaya, saudara, bahwa sekecil dan sesederhana apapun yang kita lakukan bagi Allah, bukan bagi manusia, saudara, dan kita lakukan dalam nama Yesus sambil mengucap syukur, itu akan melibatkan Roh Kudus dengan kuasa-Nya. Saya ulangi lagi. Milikilah iman percaya bahwa sekecil dan sesederhana apapun yang kita lakukan bagi Allah, bukan bagi manusia, dalam nama Yesus sambil mengucap syukur, akan melibatkan Roh Kudus dengan kuasa-Nya. Roh Kudus tidak akan hanya menyingkapkan firman yang tertulis,
tapi juga Roh Kudus akan menyingkapkan juga Kristus yang hidup, sehingga perkara-perkara ajaib bisa terjadi dalam keseharian hidup dan pelayanan kita. Mari kita baca, saudara, ya, ayatnya yang ke-23. Kolose 3 ayatnya yang ke-23, kita akan membaca. Kita dilengkapi dengan ayat yang ke-23 itu. Firman-Nya berkata, apapun juga yang kamu berbuat. Nah, apapun juga yang kamu berbuat, ya saudara, termasuk apa yang kamu katakan, perbuatlah dengan segenap hatimu, perhatikan, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya ulangi lagi, sekecil apapun yang saudara lakukan dalam pelayanan, saudara, ya, sekecil apapun yang saudara lakukan dalam keseharian, baik sebagai suami, sebagai istri, sebagai karyawan, sebagai anak, saudara, ya, sebagai hamba Tuhan, saudara, ya, sebagai businessman, saudara, apapun yang saudara lakukan dan berbuat, perbuatlah dengan sepenuh hati, ya, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan ketika itu terjadi, perhatikan, Roh Kudus akan campur tangan. Roh Kudus akan mulai menyingkapkan pencerahan-pencerahan firman Tuhan yang tertulis, tapi juga menyingkapkan Kristus yang hidup itu di dalam kehidupan saudara melalui perkara-perkara ajaib, melalui mujizat-mujizat yang terjadi di dalam hidup keseharian saudara sebagai pribadi ataupun sebagai pelayan Tuhan. Kenapa? Karena semua yang mempermuliakan Allah, semua yang mengarah kepada pribadi Yesus, semua yang diperuntukkan fokus untuk kesaksian tentang Yesus, itulah juga yang dikerjakan Roh Kudus di dunia ini bersama kita dan melalui kita. Mari kita baca ayatnya, saudara. Satu ayat saja kita baca, ayat yang terakhir kita akan baca, saudara, yaitu Yohanes 16 ayat 14. Ya. Yesus sendiri berkata, Ia akan memuliakan aku, yaitu Roh Kudus. Ia akan memuliakan aku, Roh Kudus akan memuliakan aku, sebab Roh Kudus akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ya, sudah, kalau baca ayat-ayat di atasnya jelas Yesus berkata Roh Kudus hadir ke dunia, ya, untuk menolong kita, menghibur kita, menyertai kita, menuntun kita, mengajar kita, saudara, memberikan hikmat kepada kita. Tapi Roh Kudus datang ke dunia yang utama adalah untuk mempermuliakan Yesus. Itu sebabnya apapun yang kita katakan, apapun yang kita lakukan, ya saudara, kalau itu kita lakukan dalam nama Yesus sambil mengucap syukur dan tertuju kepada Tuhan, bukan tertuju kepada manusia, Roh Kudus akan ikut campur, Roh Kudus akan terlibat di dalamnya, dan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saya tutup dengan kesaksian singkat, saudara. Awal Februari, ya, ada satu ibu orang Chinese usia 58 tahun. Saya tidak kenal dia, tapi dengan cara yang ajaib, ibu ini yang bukan orang Kristen, yang sama sekali bukan orang Kristen, dia non-Kristen, tiba-tiba minta dilayani untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan akhirnya setelah dilayani oleh saya dan Pak Jupen, kemudian beberapa minggu yang lalu kita baptis, saudara. Satu jiwa yang benar-benar baru. Dia sungguh-sungguh jiwa baru yang belum pernah mengenal Yesus. Dia membuka hati dan terima Yesus, dan kemudian dibaptis, saudara. Saya percaya surga bersukacita, malaikat surga bersukacita, karena ada satu nama baru tercatat sebagai warga kerajaan surga. Demikianlah firman Tuhan, saudara, yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Mari kita menjadi saksi Tuhan, bukan hanya pada saat di gereja, bukan hanya pada saat ada di mimbar, bukan hanya pada saat di persekutuan, bukan hanya untuk menyampaikan bahwa kita sembuh dari penyakit, kita ditolong Tuhan dari bencana, dari kecelakaan. Memang itu perlu disaksikan, tapi jadilah saksi Kristus di dalam keseharian hidup kita, melalui apa yang kita katakan dan apa yang kita perbuat. Roh Kudus akan menyertai kita semua, dan jiwa-jiwa baru akan mulai dimenangkan.